Oke, kembali lagi kita pembelajaran matematika. Materi kita yang akan kita bahas logika matematika, ya. Oke. Dalam logika matematik yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, ini ada hubungannya dengan kalimat, ya. Kalimat Anda harus bisa menentukannya, ya, atau membuatnya. Yang kedua, yang namanya logika, wawasan kita harus luas supaya bisa kita menentukan apakah kalimat itu, ya, atau suatu pernyataan itu bisa dikatakan benar atau bisa dikatakan salah. Jadi wawasannya harus luas, ya. Oke. Yang pertama yang kita bahas di sini dalam logika matematik, ya. Ini materinya tidak terlalu sulit, ringan aja, ya. Hanya yang penting wawasan, ya, dan berpikirnya harus logis. Yang kita bahas yang pertama ini yang sangat penting adalah pernyataan. Di dalam logika matematik, ya, ada dua di sana, pernyataan atau sering dikatakan dia kalimat tertutup, dan nanti ada dikatakan kalimat terbuka, ya. Pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu adalah kalimat, ya, yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Jadi di sini ditentukan atau ada nilai kebenarannya. Oke, nilai kebenaran yang dimaksud, ya, ada dua, bisa dia benar, bisa dia salah. Jadi kita lihat nanti kalimatnya atau pernyataannya, ya, apakah dia benar atau salah. Itu namanya nilai kebenaran. Oke, dan dalam pernyataan itu harus kita pilih, ya, harus salah satu kita pilih. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Jangan keduanya, ya. Oke, maka kalau seperti itu kalimatnya, ya, itu adalah pernyataan, ya. Itu definisi daripada pernyataan. Jadi saya simpulkan pernyataan itu adalah kalimat, ya, yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya, ya, dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran di sana, ya, bisa benar, bisa salah, tapi jangan keduanya, ya. Harus bisa apakah benar atau salah, ya, jangan keduanya. Itu definisi pernyataan. Di dalam pernyataan nanti di sana ada simbolnya, ya. Ya, simbolnya itu nanti di sana variabelnya itu hurufnya itu huruf kecil, ya. Di sini sudah saya buat contohnya, ya. Contohnya di sini P, ya, pernyataan P maksudnya ini huruf kecil dibuat, ya. Jawa Timur, ibu kota Surabaya. Ini adalah pernyataan. Kenapa pernyataan? Karena ini bisa kita katakan kalimat ini benar atau salah, ya. Ingat wawasan kita harus luas, ya, harus banyak baca buku. Jawa Timur ibu kota Surabaya, ya. Apakah Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya? Nah, ini kan bisa kita tentukan benar atau salah, ya. Ini adalah pernyataan benar. Oke, nah kita singkat aja nanti di sini. Kalau benar dia B, ya. Oke, jadi bisa kita tentukan kalimat ini, ya, benar atau salah. Jangan keduanya, ya, harus bisa kita pilih. Jadi pernyataan si P, Jawa Timur itu adalah ibu kotanya Surabaya. Benar, ya. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua, R. Jadi pernyataannya itu adalah si R. 2 plus 3 sama dengan 6. Nah, ini. Apakah 2 plus 3 itu sama dengan 6? Ini adalah pernyataan. Bisa kita katakan benar atau salah, ya? Oke, kita hitung. 2 plus 3 adalah 5. Ya, 5 apakah sama dengan 6? Nah, ini kan bisa kita tentukan, ya. 5 itu tidak sama dengan 6. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi nilai kebenarannya itu salah. Jadi kalau katakan nilai kebenaran bukan nilainya benar, ya. Oke, jadi nilai kebenaran itu saya tekankan bisa benar, bisa salah. Jadi dari pernyataan si R ini 2 plus 3 sama dengan 6 ini adalah pernyataan yang salah. Gitu, ya. Oke, maka kita sepakat kalau salah nanti kita simpulkan dengan S. Ya, jadi kalau benar B, ya, nilai kebenarannya, ya. Ini namanya nilai kebenarannya. Jadi nilai kebenaran si P itu adalah benar atau B kita singkat, ya.
sedangkan pernyataan si R itu nilai kebenarannya adalah salah, S gitu ya. Oke, itulah definisi daripada pernyataan ya. Anda sudah bisa. Oke, udah kita buat dua contohnya ya, dan nilai kebenarannya. Selanjutnya di dalam logika matematik ya, ada kita jumpa nanti kalimat terbuka. Ya, kalimatnya itu terbuka. Tadi kan kalimat tertutup identik dengan pernyataan ya. Oke, jadi kalau kalimat terbuka ya, nilai kebenarannya itu belum bisa kita tentukan ini. Jadi kalau kalimat terbuka dia nilai kebenarannya, nilai kebenaran ya belum dapat kita katakan benar atau salah ya, nilai kebenaran belum dapat ditentukan. Oke, harus diselesaikan dulu. Itu namanya kalimat terbuka ya. Jadi kalau kita selesaikan, kalau pernyataannya itu kalau kita masukkan dia benar, berarti pernyataannya benar ya. Kalau kita masukkan sesuatu itu penggantinya itu salah, berarti pernyataannya salah. Jadi kalimat terbuka banyak jawabannya ya. Oke, masih terbuka dia, belum ada penyelesaiannya. Jadi intinya kalau kalimat terbuka nilai kebenarannya itu belum dapat kita tentukan, harus kita selesaikan dulu. Oke, di sini saya buat contohnya ya. Contoh yang pertama, 2 plus 3x sama dengan 4. Nah ini ya, ini harus kita selesaikan dulu. Jadi belum bisa kita katakan ini apakah ini adalah benar atau salah, belum bisa ya. Harus kita selesaikan. Oke, kalau kita selesaikan misalnya 2 plus 3x sama dengan 4. Ini kita pindahkan dulu, 3x sama dengan jadi 2, x-nya sama dengan 2/3. Jadi kalau kita masukkan x-nya 2/3 ya, maka pernyataan ini menjadi atau kalimat ini menjadi atau persamaan ini menjadi persamaan yang benar ya. Jadi kalau dia kalimat terbuka belum bisa kita tentukan benar atau salah karena belum diselesaikan ya. Oke, itu kalau simbolnya dalam kalimat matematik ya. Oke ya. Yang kedua di sini saya buat dalam kalimat biasa ya. B adalah kota hujan. Ini juga belum bisa kita katakan benar atau salah ya. Jika B-nya nanti diganti misalnya, ini pada umumnya, bicara pada umumnya ya. Oke, realnya. Jadi B adalah kota hujan. Kalau B-nya kita selesaikan, katakan di sini Bogor. Bogor adalah kota hujan. Oke, bisa kita katakan ini adalah benar. Tapi kalau dikatakan ini bukan Bogor ya, misalnya di sana kita katakan selain Bogor yang tidak hujan, itu bisa dikatakan salah. Jadi kesimpulannya kalau dia kalimat terbuka ya, ini belum bisa kita katakan benar atau salah, harus kita selesaikan dulu. Oke, nah itu ya, dalam logika matematik ada pernyataan itu atau kalimat tertutup, ada kalimat terbuka. Oke. Nah, selanjutnya di dalam pembelajaran logika matematik ya, ini kita buat lagi di sini. Di dalam pembelajaran logika matematik ada dikatakan yang namanya negasi. Ini saya hapus saja ya. Ada dikatakan negasi. Ya. Jadi kita lanjutkan di sini. Ada namanya negasi atau sering dikatakan ini adalah ingkaran. Bukan lingkaran ya, ingkaran. Oke, ingkaran dari suatu pernyataan. Ya. Maka kalau kita lihat ingkaran dari suatu pernyataan, ya, kalau kita mulai di sini, ya, kita buat yang pertama. Ini adalah katakan pernyataannya tunggal. Nanti ada pernyataan yang majemuk ya. Kita bahas dulu negasi pernyataan tunggal. Jadi yang kita fokuskan sekarang pernyataannya ya. Oke. Dalam logika yang kita lakukan itu nanti kita fokus pada pernyataan ya. Ini dia negasi. Maka yang namanya negasi itu adalah ingkaran. Kalau kita definisikan ya,
Ini adalah pernyataan, ya. Kalau dia benar dibuat menjadi salah, ya. Kalau pernyataannya salah, maka ingkarannya jadi benar. Itu definisi konkretnya, ya. Jadi negasi dari suatu pernyataan. Nanti kalau pernyataannya itu benar, maka kita buat menjadi salah, ya. Nah, untuk negasi atau ingkaran, ya. Nanti di sini, ya, kita tambahkan kalimat awalnya itu, ya, kata bukan. Jadi ingkaran itu, ya, dalam kalimat dia bukan dibaca, atau ada yang buat tidak, ya. Ini karena ini berhubungan dengan kalimat, nanti penempatannya sesuaikan dengan kalimatnya, ya, supaya dia enak didengar, ya. Sesuai dengan SPOK lah, ya, dalam bahasa Indonesia. Oke, pernyataan tunggal, ya. Maka untuk membuat pernyataan tunggal, kita buat dulu tabelnya. Di sini ada tabel kebenaran. Jadi kalau pernyataan tunggal berarti pernyataannya satu, ya. Oke, kita adakan pernyataan si P. Ini negasi si P. Nah, untuk negasi atau ingkaran ini saya tambahkan lagi ada simbolnya, ya. Simbolnya seperti ini, ya. Balik, ya. Oke, nah, ini simbolnya, ya. Ini dibaca negasi, ya. Maka kalau kita lihat tabelnya ini adalah pernyataan tunggal, ya. Nih. Jadi ingkaran atau negasi, ya. Kalau pernyataannya, ya, statementnya atau pernyataannya nilai kebenarannya B, maka negasinya lawannya, ya. Ingkarannya lawan daripada B itu adalah S, biar gampang kita ingat. Jika pernyataannya nanti salah, S, maka negasinya benar. Ini jika pernyataannya itu tunggal. Oke, ya. Kita buat di sini. Contoh, ya, si P. Oke, di sini katakan 2 plus 3 sama dengan 6, ya. Maka negasi si P, ini simbol negasinya, 2 plus 3 ini sama dengan dicoret, artinya tidak sama dengan, ya, 6. Oke, kalau kita lihat nilai kebenarannya, ini adalah salah, ini adalah benar, ya. Oke, nah itu pernyataan tunggal, ya. Itu kalau dia contohnya dalam simbol matematik. Nanti juga dalam kalimat bahasa Indonesia ditambahkan kata bukan. Oke, ini pertemuan kita yang pertama. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi, ya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe, ya. Thank you.